Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sama dengan ibadah minggu lalu, dengan situasi yang agak berbeda. Kita beribadah dari masing-masing rumah kita, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan hadir ketika umatnya datang menyerukan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk boleh menyiapkan hati. Kita tahu bahwa Roh Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Dan kita mau dalam sepanjang ibadah kita nanti, dari awal, pertengahan hingga akhir, sungguh kita boleh meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang memberkatiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita tahu dalam segala keadaan dan situasi Tuhan selalu campur tangan. Bahkan Tuhan berkuasa. Kalau saat-saat ini Indonesia bahkan dunia sedang berada di dalam serangan virus, bukan hanya virus yang menyebabkan sakit penyakit, namun juga mematikan. Tapi kita percaya Roh Allah yang hidup ada menyertai kita. Maka jangan pernah kita berhenti menaikkan syukur kepada Tuhan, sembah kita kepada Tuhan, sambil kita mau menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita ini dari awal. Kita katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kami kenal lewat pribadi Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami yang datang menghadap Tuhan, kami yang datang berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang kami bawa selain pujian dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersatu hati meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Bahkan segala apa yang kami alami dalam hidup kami pun Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau Allah yang selalu campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan atas hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, dan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bawalah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan yang siap untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 118 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita naikkan satu pujian Bapak Ibu yang terkasih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan
Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Melalui pujian ini kita mau nyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini bukan hanya kita nyatakan lewat pujian, tapi karena ini sudah kita alami dalam hidup kita. Baik masa dulu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Dia Allah yang berkuasa. Perkataan dalam pujian ini, Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang hidup. Sehingga kita mau berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena Tuhan sudah membuktikannya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya segala pujian yang sudah kami naikkan memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Dan tibalah waktunya bagi kami mendengarkan Engkau berbicara lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu kami mohon supaya Engkau yang akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus hamba-Mu berbicara sehingga hamba-Mu tidak berkata-kata dari hikmat manusia, tetapi semuanya yang berasal dari Roh Kudus. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami buka hati dan pikiran kami, berfirman-Lah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan berikan bagi kita waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di bulan Maret 2020. Tema kita bulan ini adalah tentang berdoa, bagaimana kita bangkit melalui doa. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus, sudah banyak tema tentang doa yang kita bahas dalam bulan ini. Dan untuk pertemuan terakhir ini kita akan berbicara tentang doa yang tidak berhenti. Saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu doa tanpa henti. Kita melihat dan membaca, saudara buka kitab saudara dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya katakan sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan dari 1 Tesalonika ayat 16 sampai 18. Ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Selanjutnya ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini kita melihat ada satu kalimat yang dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia ini disebut sebagai ayat terpendek. Ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Setelah Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, lalu dia melanjutkan dengan mengatakan tetaplah berdoa, baru mengucap syukur. Tetaplah berdoa, dalam beberapa terjemahan yang mengatakan berdoa dengan tidak berhenti, ada yang mengatakan dengan pray without cease. Dan saat ini kita akan membahas hal ini, yaitu kita artikan ini sebagai berdoa tanpa henti. Berdoa tanpa henti, apa artinya berdoa tanpa henti, saudara-saudara? Tentu bukan berarti kita berdoa terus-menerus, tidak bekerja, tidak makan, tidak bepergian. Bukan itu maksudnya. Sama halnya kalau kita katakan, kamu jangan berhenti makan obat. Bukan berarti orang itu terus-menerus makan obat, tidak makan yang lain. Yang arti dari berdoa tanpa henti adalah menyediakan waktu untuk berdoa. Jadi bukan berdoa kalau ada waktu. Yang kedua, memiliki komitmen untuk berdoa. Artinya komitmen itu apa, saudara-saudara? Bukan mengikuti suasana atau mood, tetapi ada komitmen. Saya mau berdoa jam berapa lama. Dan diikuti dengan sikap yang dilakukan secara konsisten.
Jadi jangan karena kita komitmen berdoa, saya akan berdoa dalam 1 hari setengah jam, tapi karena kita tidak punya waktu berdoa hari kemarin, lalu kita rapel, itu tidak komit, saudara-saudara. Jadi berdoa tanpa henti, yang pertama tadi di sini, arti yang pertama adalah menyediakan waktu untuk berdoa, atau ada orang mengatakan menyisihkan waktu atau mengalokasikan waktu untuk berdoa. Apakah saudara saat ini punya jam doa? Atau hanya berdoa waktu mau makan saja? Tentu itu tidak termasuk berdoa tanpa henti. Kemudian ada komitmen yang kita buat sendiri. Kita bebas berdoa jam berapa saja, berapa lama. Tapi yang penting di situ adalah kita punya komitmen dan konsisten. Saudara-saudara, ada beberapa faktor pendorong yang membuat orang berdoa. Secara umum, yang membuat orang terdorong untuk berdoa adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dia butuh sesuatu, dia berdoa. Dia perlu sesuatu, dia berdoa. Atau memohon pertolongan Tuhan. Waktu dia sakit, atau ada ancaman, mengadakan perjalanan. Saudara-saudara, saat ini adalah masa di mana banyak sekali orang berdoa dan banyak waktu orang untuk berdoa. Karena apa? Orang dianjurkan supaya banyak di rumah. Tapi bukan hanya itu saja. Karena orang sekarang banyak ketakutan. Jadi ini adalah faktor pendorong. Secara umum orang berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yang dua ini umum. Tapi yang semestinya bagi orang yang berdoa tanpa henti, dia pasti berdoa karena didorong oleh adanya kerinduan kepada Tuhan. Sebaliknya, kita mau melihat ada penyebab orang tidak berdoa. Bisa dia sudah berdoa sebelumnya tapi tidak berdoa. Yaitu kebalikan dari faktor pendorong orang berdoa tadi. Karena kebutuhan terpenuhi, dia tidak punya masalah. Dia berkecukupan, dia tidak sakit. Dia merasa dia tidak membutuhkan Tuhan. Karena apa? Kebutuhannya terpenuhi. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengakui ada Tuhan. Kemudian ada rasa aman. Tidak ada ancaman. Sehingga mereka merasa untuk apa? Toh saya baik-baik saja. Toh keadaan ekonomi saya aman-aman saja. Toh seluruh keluarga saya di mana-mana juga aman. Dan yang ketiga, yang menyebabkan orang tidak berdoa adalah karena tidak merindukan Tuhan. Jemaat di Tesalonika yang disebutkan oleh Paulus, mereka adalah orang percaya baru. Mereka di dalam penganiayaan. Sehingga Paulus harus mengingatkan mereka. Supaya mereka bersukacita senantiasa. Kemudian tetaplah berdoa. Walaupun engkau sedang dalam masalah, kamu tetap berdoa. Baru dikatakan mengucap syukur senantiasa. Di tengah-tengah disebut berdoa. Jadi kita melihat tadi di sana. Ada faktor yang menjadi pendorong orang berdoa. Yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, memohon pertolongan Tuhan. Yang ketiga, karena kerinduan kepada Tuhan. Sedangkan sebaliknya, yang membuat orang tidak berdoa atau penyebab orang tidak berdoa adalah karena dia merasa kebutuhannya terpenuhi. Dia merasa dalam keadaan aman dan sudah pasti dia tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sekarang kita mau melihat bagian yang ketiga, pembanding dari kedua hal ini. Kalau tadi ada faktor pendorong orang berdoa, ada faktor yang membuat orang tidak berdoa.
Tapi ada lagi yang ketiga yang menyebabkan orang berhenti berdoa. Di mana orang ini sebelumnya pernah berdoa atau suka berdoa, tapi sekarang dia tidak berdoa lagi. Itu ada kemungkinan karena doa belum dijawab. Doa tidak dijawab atau ragu. Sering kita mendengarkan jawaban doa itu ada 3, yaitu iya berarti dikabulkan, tidak berarti tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, masih ingat saudara-saudara? Yang pertama tadi iya yang artinya dikabulkan, yang kedua tidak. Tapi ada yang ketiga yang sering tunggu. Itu adalah jawaban. Kalau dibilang iya, itu jawaban. Kalau dibilang tidak, itu jawaban. Kalau bilang tunggu, itu juga jawaban. Tapi di sini doa tidak dijawab. Artinya apa? Tidak dibilang iya, tidak dibilang tidak, tidak dibilang tunggu. Nah, siapa yang mau berdoa? Tapi terutama ragu, apakah doa itu dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Inilah yang mau kita lihat saudara-saudara pada hari ini. Kenapa kita disuruh supaya kita berdoa tanpa henti. Jadi bukan berdoa musiman, bukan berdoa kalau ada kebutuhan, bukan berdoa kalau lagi terancam, bukan berdoa kalau doa sudah dijawab. Tapi dalam keadaan apapun, kita harus tetap berdoa. Sekarang kita mau melihat 4 hal yang menjadi alasan mengapa Allah menghendaki kita berdoa tanpa henti. Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita berdoa tanpa henti? Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita berdoa. Ya. Tuhan menghendaki kita berdoa. Lalu yang kedua, Tuhan menerima atau memperhatikan semua doa-doa kita. Luar biasa ya. Tuhan yang menghendaki kita berdoa. Biasanya orang berdoa kalau dia punya kebutuhan. Hanya dia yang membutuhkan. Tapi rupanya Tuhan juga menghendaki supaya kita berdoa. Kemudian yang ketiga, Tuhan menjawab sebelum kita memanggil atau sebelum kita berdoa. Dan yang keempat, berdoa tanpa henti adalah karena Roh Kudus mendampingi kita ketika kita berdoa. Jadi 4 hal yang mau saya sampaikan pada hari ini. Mengapa atau karena apa kita berdoa tanpa henti? Yaitu yang pertama, karena Tuhan menghendaki supaya kita berdoa. Yang kedua, karena Tuhan menerima semua doa kita. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri menjawab sebelum kita memanggil atau sebelum kita berdoa. Dan yang keempat, Roh Kudus mendampingi kita ketika kita berdoa. Kita akan lihat keempat bagian ini satu persatu. Ya, kita akan melihat satu persatu apa maksudnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Tuhan menghendaki kita berdoa. Tuhan menghendaki kita berdoa. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 17. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Dan secara khusus nanti kita akan melihat ayat 26 dan 27. Saya ulangi, Kisah Para Rasul
17 ayat 23 sampai 27. Mari kita membaca. Saudara membuka Alkitab saudara masing-masing dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini adalah jawaban Paulus dari tantangan orang-orang di Athena yang disebut dengan sidang Areopagus. Mereka ingin mendengar ajaran baru yang diajarkan, yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga Paulus diberi mimbar kehormatan di Areopagus. Dan Paulus menjelaskan ini karena Paulus mengamati banyak sekali kuil-kuil penyembahan orang Athena. Tapi ada satu yang disoroti oleh Paulus. Di situ ada satu mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dari situlah Paulus menjelaskan bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Allah yang tidak kelihatan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang datang dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat secara khusus ayat 26 dan ayat yang ke-27. Saudara boleh melihat di Alkitab masing-masing atau saudara boleh melihat juga di layar. Saya akan menegaskan saudara apa yang dimaksudkan ayat 26 dan ayat 27 itu. Saya ulangi kembali membaca. Dan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Perhatikan, kalau saudara bisa lihat di layar, di situ ada saya garis bawahi supaya mereka mencari Dia. Tapi ada yang sangat penting lagi di ayat yang ke-26. Di situ dikatakan apa, saudara-saudara? Perhatikan ayat 26. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia. Saya mau garis bawahi di sini musim-musim dan batas-batas. Musim-musim dan batas-batas. Kalau musim berubah, kebutuhan orang berubah, pergumulan orang berubah, maka doa orang juga berubah. Barangkali kalau kita lihat relevansinya, apa yang tidak pernah kita bayangkan yang terjadi saat ini, saudara-saudara, virus corona atau yang disebut dengan COVID-19, siapa yang pernah menduga yang dianggap virus yang lemah dibanding virus-virus sebelumnya, tapi justru lebih membahayakan.
Sepertinya dunia sedang ada dalam satu musim. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan karena Tuhan tidak mengatakan kepada saya ini hukuman. Tapi yang saya tahu, dengan kejadian ini, banyak orang sekarang mencari Tuhan. Ya. Ia menentukan musim-musim dan batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia. Artinya, dari poin pertama ini Allah menghendaki kita berdoa, kita mencari Dia melalui doa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, pencobaan, sehingga membuat orang berdoa. Karena itu saudara jangan berdoa kalau ada masalah. Tuhan menghendaki Anda berdoa tanpa henti. Jadi kalau Anda berdoa hanya kalau ada masalah, maka Tuhan akan berikan masalah yang tidak ada henti-hentinya. Supaya saudara berdoa tanpa henti. Tentu Bapa yang baik tidak akan memberikan kondisi seperti itu kepada kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini saudara-saudara, Allah menghendaki kita berdoa. Berarti apa saudara-saudara? Perhatikan di layar atau saya akan bacakan. Itu artinya Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan mau atau Tuhan menghendaki manusia itu mencari Dia. Meskipun sebagai Allah yang adalah roh adanya, Allah itu tidak jauh. Tapi kenapa manusia tidak bertemu dengan Dia? Karena dia tidak mencari, dia merasa tidak butuh. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur. Ternyata Allah sendiri menghendaki supaya kita berdoa. Jadi kalau saudara berdoa, itu berarti saudara sudah melakukan salah satu kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan. Ini yang pertama. Jadi berdoa tanpa henti, yang pertama adalah karena Tuhan sendiri menghendaki supaya kita berdoa. Kemudian yang kedua, mungkin ini menjadi dorongan bagi kita, adalah Tuhan menerima semua doa. Maksudnya apa Tuhan menerima semua doa? Terkadang kita berpikir, oh doa yang begini tidak didengar Tuhan, hanya doa yang begini yang didengar Tuhan. Doa yang kita sampaikan dengan berteriak, doa yang kita sampaikan dengan suara pelan, doa yang kita sampaikan di dalam hati kita, itu semua diterima oleh Tuhan. Jangan khawatir, ada doamu yang terluput, ada kata-kata doamu yang terluput. Tuhan tampung semuanya. Jangan takut salah berdoa. Jangan takut salah berdoa. Kenapa? Tuhan tahu siapa kita. Dia yang menghendaki kita berdoa. Terserah saudara mau berdoa, berdiri sambil berteriak, atau saudara berdoa dengan berlutut, dengan mengangkat tangan, dengan bersuara keras, dengan pelan. Intinya, Tuhan menerima semua doa. Di dalam Yesaya, di dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 10. Secara khusus kita akan baca ayat 10. Saudara perhatikan, Mazmur pasal atau nomor Mazmur 5 ayat 5 sampai 10, secara khusus ayat 10. Saudara lihat di Alkitab masing-masing,
Atau saudara lihat di layar, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ini adalah Mazmur Daud. Di sini tidak dijelaskan dia sedang bergumulan dia tentang apa. Tapi dia mengutarakan banyak hal di ayat-ayat di atas. Tapi belum ada di situ jelas Tuhan sudah menjawab atau tidak. Tapi dengan keyakinan dia berkata apa, saudara-saudara? Dan ini harus kita katakan bersama-sama dengan iman kita. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi Tuhan menerima semua doa. Artinya apa? Artinya setiap kata-kata doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Perhatikan. Setiap kata-kata doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewatkan. Ini yang menjadi alasan bagi kita. Mengapa kita berdoa tanpa henti? Yang pertama tadi, saudara-saudara, apa? Karena Tuhan menghendaki kita berdoa. Itu mencari Dia. Dan yang kedua adalah Tuhan menerima semua doa. Sekarang kita mau melihat bagian yang ketiga, mengapa kita berdoa tanpa henti, yaitu Tuhan menjawab sebelum kita memanggil atau sebelum kita berdoa. Tuhan menjawab. Memang ini menjadi pergumulan. Kalau Tuhan menjawab, kedengaran tidak suaranya, langsung kelihatan tidak buktinya. Tentu tidak demikian, tidak selalu demikian. Saya sudah katakan di awal tadi, apa yang menyebabkan orang berhenti berdoa? Karena doanya belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak ada doa yang tidak dijawab. Bahkan di sini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menjawab sebelum kita memanggil. Ada satu pernyataan Allah kepada orang Israel yang tertulis dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25. Saudara, kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25, dan secara khusus nanti kita akan lihat ayat 24, tapi saya akan membacakan dulu untuk kita semua. Mulai ayat yang ke-17. Judul perikopnya di sini, janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk.
Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ayat 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berbuat busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan ayat yang ke-24. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara ya, atau lihat saudara di layar yang ada di depan saudara. Di situ dikatakan maka. Jadi dalam keadaan yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, dan ini janji kepada umatnya sampai sekarang, maka sebelum mereka memanggil, aku telah menjawabnya. Amin, saudara-saudara. Sebelum memanggil, aku telah menjawabnya. Adakah orang yang bisa melakukan ini? Menjawab sebelum dipanggil? Dipanggil saja belum tentu menjawab. Tapi Tuhan berkata, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Sedang berbicara. Saudara-saudara, apakah saudara masih meragukan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu menjawab semua doa kita sebelum kita memanggil. Ya. Sebelum kita memanggil. Artinya apa bagi kita dari yang ketiga ini? Tuhan menjawab setiap orang yang memanggil Dia melalui doa. Sekali lagi saya katakan, perhatikan di layar. Tuhan menjawab setiap orang yang memanggil Dia melalui doa. Yang artinya juga, Tuhan tidak akan menjawab orang yang tidak memanggil Dia. Tuhan memang menjawab sebelum mereka memanggil. Sebelum kita memanggil. Tapi Tuhan tidak akan menjawab orang yang tidak pernah memanggil Dia. Itu jelas. Jadi saudara jangan ragu. Tuhan mendengarkan sebelum kita memanggil, sebelum kita berdoa, sebelum kita menyatakannya. Karena apa? Tuhan menjawab setiap orang yang memanggil Dia melalui doa. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah menjawab orang yang tidak memanggil Dia, yang tidak pernah memanggil Dia. Sekarang kita melihat yang terakhir. Apa alasan kita berdoa tanpa henti? Mengapa kita berdoa tanpa henti? Yang pertama tadi, karena Tuhan sendiri menghendaki kita berdoa. Ya, Tuhan sendiri menghendaki kita berdoa.
Dan yang kedua, Tuhan juga mendengarkan setiap seruan doa kita. Bahkan sebelum kita meminta. Dan Tuhan menerima semua doa. Dan yang terakhir ini adalah Roh Kudus mendampingi kita berdoa. Roh Kudus mendampingi kita berdoa. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Sekali lagi, Roma 8 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow. Luar biasa, saudara-saudara. Roh Kudus mendampingi kita berdoa. Dikatakan di sini, perhatikan kembali ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Banyak kelemahan kita, tapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini termasuk kita punya kelemahan dalam doa. Kita lemah dalam doa, tidak tahu berdoa. Makanya dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, tapi walaupun kita tidak tahu sebenarnya bagaimana harus berdoa, maka kita disuruh kita harus berdoa tanpa henti. Karena apa? Perhatikan kalimat selanjutnya. Dari ayat 26 dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rupanya ada keluhan-keluhan kita yang belum kita ucapkan, yang tidak bisa kita ucapkan, meskipun kita merasa kita sudah ucapkan seluruhnya, tetapi masih ada. Dan Roh Kudus mendampingi kita. Apa yang kurang dari doa kita itu, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Dan yang luar biasa lagi, kalau saudara melihat ayat yang 27, saya tidak tampilkan, hanya ayat 26 saya tampilkan. Tapi saudara lihat di Alkitab saudara, ayat yang 27, di bagian yang kedua dikatakan bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kadang-kadang kita berdoa, doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tapi apabila Roh Kudus berdoa untuk kita, doanya itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat 27 bagian awal, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Mengetahui maksud Roh itu. Luar biasa, saudara-saudara. Apa artinya lagi di sini? Artinya adalah Roh Kudus berdoa untuk orang yang berdoa. Jadi jangan salah mengerti. Karena dalam poin yang keempat ini dikatakan Roh Kudus mendampingi kita berdoa. Bukan Roh Kudus berdoa untuk kita, kita tidak perlu berdoa. Itu sebabnya saya katakan, perhatikan di layar saudara, Roh Kudus berdoa untuk orang yang berdoa. Karena dia mendampingi orang yang berdoa dan berdoa untuk mereka. Artinya lagi apa? Roh Kudus tidak berdoa untuk orang yang tidak
berdoa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kalau Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika sebagai orang percaya baru yang langsung mengalami penganiayaan, tetaplah berdoa. Artinya berdoa tanpa henti. Kita juga harus memaknai bahwa kita harus berdoa tanpa henti. Jangan seperti orang sekarang yang tidak pernah berdoa, sekarang berdoa. Yang sesekali berdoa, sekarang banyak berdoa. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki, karena Dia mengasihi kita, karena kita adalah anaknya, Dia Bapa kita, Dia merindu bersekutu dengan kita, Dia menghendaki supaya kita berdoa tanpa henti. Saya katakan tadi di awal, berdoa tanpa henti bukan berarti kita hanya berdoa tidak bekerja. Tapi kita punya waktu. Menyediakan waktu untuk berdoa. Punya komitmen untuk berdoa. Dan juga konsisten. Dan ada 4 alasan tadi yang saya sampaikan saudara-saudara. Kita berdoa. Yang pertama, Tuhan sendiri menghendaki kita berdoa. Yang pertama, yaitu Tuhan sendiri menghendaki kita berdoa. Yang kedua, Tuhan menerima semua doa. Tuhan menerima semua doa. Dan yang ketiga, Tuhan mendengarkan sebelum kita memanggil atau sebelum kita berdoa. Dan yang terakhir, yang keempat, yang terakhir adalah Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi kita ketika kita berdoa. Roh Kudus mendampingi kita ketika kita berdoa. Jadi saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan dibangunkan. Inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan suatu pujian. Pujian yang menguatkan kita, saudara-saudara. Sekarang kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa berdoa merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan kami. Bukan hanya saat kami butuh, bukan kalau kami punya waktu tersisa, bukan kalau doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Engkau menghendaki supaya kami berdoa tanpa henti. Itu semua karena Engkau mengasihi kami, juga karena kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami semua melalui hamba-Mu. Meteraikanlah itu dalam kehidupan kami. Supaya mulai saat ini kami berdoa tanpa henti. Ketika doa kami dijawab oleh Tuhan, kami terus berdoa. Ketika doa kami belum dijawab oleh Tuhan, kami terus berdoa. Ketika kami dalam masalah, kami terus berdoa. Ketika doa kami tidak dijawab oleh Tuhan, kami terus berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami, Tuhan kuatkan melalui Roh Kudus-Mu, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.